Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan soal dan juga pembahasan mengenai UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Namun pada video kali ini kita akan membahas formulasi teknologi solid, di mana dalam pembahasan latihan soal kemarin itu kita cuma dalam satu video aja. Jadi pada video kali ini kita akan membuat di part yang kedua mengenai formulasi teknologi sediaan solid. Oke, kita sudah lama vakum untuk pembuatan video YouTube kita. Ada mungkin 1 minggu kalau nggak salah saya vakum tidak membuat video. Ya karena ada banyak tugas dan juga laporan yang harus saya kerjakan. Jadi kita mengesampingkan ini terlebih dahulu dan kita fokuskan terhadap dunia nyata terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke soal yang pertama. Suatu industri farmasi akan membuat tablet metformin dengan metode granulasi basah. Diketahui kadar airnya itu 10%, sifat alir serbuknya itu 7 gram per second. Setelah dicetak, tablet dievaluasi oleh bagian kontrol kualitas atau QC dan didapatkan tablet yang dicetak mengalami sticking. Hal apa yang dapat menyebabkan permasalahan di atas? Oke, jadi ini permasalahannya itu tablet yang dikempah setelah dilakukan pengempaan atau dilakukan granulasi basah, dia itu mengalami sticking. Lah, di mana sticking sendiri itu si tabletnya itu menempel pada punch atau D-nya. Punch atau D itu yang gini. Ini punch, ini D yang bawah. Nah, ini tabletnya. Nah, ketika tabletnya dikempah atau dipres oleh punch dan juga D-nya, dia kan menempel sini kan. Kemudian sininya keluar dan ini ditarik keluar. Lah, ketika ini keluar, terdapat bagian yang menempel pada punch. Pada punch-nya jadi menempel. Jadi kayak bukan gumpil. Kalau gumpil mah dipinggirkan. Nah, tapi ini ada bagian tablet, bagian atas tablet itu yang menempel pada punch. Itu yang namanya sticking. Lah, kemudian hal apa yang dapat menyebabkan permasalahan di atas? A. Kompresibilitas jelek. B. Kadar air terlalu tinggi. C. Kecepatan tabletasi tinggi. B. Bahan pelicin kurang. E. Kadar air terlalu rendah. Oke, jadi kalau kita analisa, itu kadar airnya itu 10%. Kemudian sifat alir serbuknya itu 7 gram per second. Lah, sementara kadar air dalam pembuatan tablet itu rentang yang harus dipenuhi itu antara 2 sampai 4. Ada juga yang bilang 2 sampai 5%. Tapi ya antara itulah 2 sampai 4 atau 2 sampai 5. Sementara kadar airnya itu masih tinggi, yaitu 10%. Kemudian sifat air serbuknya itu 7 gram per second. Nah, ini masuk kategori baik. Kalau yang sangat baik itu Kalau yang sangat baik itu sifat alir dari serbuknya itu di atas 10 gram per second. Jadi ini masuk kategori baik. Jadi ini bukan jadi permasalahan. Jadi yang menjadi permasalahan itu yang kadar air. Di mana? Kalau kadar airnya tinggi itu dia itu gampang, serbuknya itu gampang melekat pada si punch dan juga die-nya kayak gitu. Jadi permasalahannya B. Kadar air terlalu tinggi. Lah, untuk solusi permasalahan ini atau permasalahan sticking itu seharusnya ada 2. Yang pertama itu mengurangi kadar airnya. Kalau ini kan kadar airnya udah terlalu tinggi nih. Jadi kita harus mengurangi kadar air supaya
si tabletnya waktu dikempa itu tidak menempel pada punch. Lah, apabila kadar airnya ini memenuhi kriteria lah, kita anggap aja 3%. Sementara sifat air serbuknya itu 5 gram per second. Kalau permasalahan ini, kalau ininya misal 5, sifat alir serbuknya itu 5, maka yang harus menjadi solusi atas permasalahan sticking yang terjadi itu kita harus menambahkan glidan atau pelicin. Kita harus menambahkan pelicin. Kayak gitu. Jadi permasalahan sticking itu antara kadar air terlalu tinggi, kalau nggak gitu sifat alirnya itu yang kurang baik. Lah kalau kurang baik harusnya ya diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi berhubung ininya sudah baik dan juga kadar airnya buruk, berarti yang menjadi permasalahan itu kadar air. Jadi jawabannya tuh B, kadar air terlalu tinggi. Oh ya, kalau misal kadar airnya terlalu rendah itu si tabletnya tuh gampang keropos atau tidak mudah melekat atau gombel atau chipping ya. Ya capping kok chipping. Capping dia tuh mudah gompel atau mudah retak di bagian samping-sampingnya. Makanya harus kadarnya itu harus pas kadar airnya. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Nah, mana ya? Sticking adalah bahan massa template-nya menempel pada dinding cetakan die. Karena massa cetak lengket dan sebagian besar disebabkan oleh kelembapan, terlebih pada tahap granulasi. Jadi ini kan sudah tahu kan, kadar airnya tuh terlalu tinggi, yaitu 10%. 10% itu sangat tinggi sekali, kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Bentar. Seorang apoteker di industri farmasi melakukan evaluasi terhadap bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan tablet. Sebanyak 100 gram sampel dialirkan ke dalam corong, kemudian dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan seluruh serbuk. Hasil pengukuran diperoleh waktu yang diperlukan adalah 15 detik. Oke, jadi kita itu ditanya berapakah waktu alir serbuknya. Lah, rumus dari waktu alir sendiri, mana ya? Waktu alir WA, kita singkat aja WA, itu gram per second. Kalau gram itu berarti beratnya, kita asumsikan berat dalam satuan gram, kemudian ini per waktu. Ini rumusnya. Waktu. Nah, sementara untuk beratnya sendiri itu kan 100 gram. Berarti ini masuk ke berat, kemudian waktunya itu 15 detik. Jadi ini masuk ke sini. Jadi kita tinggal hitung aja nih. 100 dibagi 15. Wait. 100 kita bagi 15 itu hasilnya 6,6 second. 6,6 gram per second. Jadi jawabannya tuh yang D. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya alir atau laju alir adalah bobot per waktu. Bobotnya 100 gram, waktunya 15 detik. Dan diperoleh hasilnya 6,6666 gram per second. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang formulator melakukan pengujian waktu alir. Ia menimbang 100 gram campuran dan waktu yang dibutuhkan campuran untuk melalui corong adalah 5 second. Mana sih? Ini. 5 detik. Campuran tersebut termasuk pada karakteristik A. Baik, B. Sangat buruk, C. Buruk, D. Sangat baik, E. Cukup buruk. Oke, jadi kita harus menentukan si waktu alirnya sendiri. Kenapa sih ini?
Mana. Nah, kita menentukan waktu alirnya. Nah, waktu alir sendiri rumusnya tadi itu kan berat per second. Berarti 100 per 5. Kalau 100 dibagi 5 itu hasilnya 20 gram per second. Gram per second. Sementara kalau waktu alir yang sangat baik, itu kan di atas 10 gram per second kan. Berarti ini udah termasuk yang sangat baik karena di atas 10 gram per second. Berarti jawabannya tuh yang D. Kayak gitu. Sangat baik. Waktu alir dari campuran tersebut ialah 20 gram per second. Dalam 20 gram per second itu termasuk kategori laju alir yang sangat baik. Nah, untuk kategorinya itu kan berapa ya? Kalau yang sangat baik itu kan di atas 10, sangat baik. SB itu kan di atas 10. Terus apa ya? Terus yang baik, yang B itu 10 sampai 4. Kenapa gitu? 4. Terus ada yang sukar baik. Yang sukar atau kurang baik. Sukar itu 1,6 sampai mana sih ini? Sampai 4. Nah, kayak gini. Berhubung itu 20 gram per second berarti masuknya yang kategori sangat baik. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Tablet asetosal pada proses pembuatannya mengalami capping. Bahan tambahan apakah yang diperlukan? A. Pelincir. D. B. Pelicin. C. Pengisi. D. Pengikat. Atau E. Penghancur. Oke, jadi permasalahan capping. Capping itu apa ya? Si bagian obatnya itu, bagian tabletnya itu terpisah dengan bagian utamanya atau gompel. Gimana sih? Capping tuh yang gompel. Susah banget ya. Nah, capping tuh bagiannya itu pinggir-pinggirnya kayak gini tuh gompel. Nah, kalau permasalahan pada tablet, kalau permasalahan tablet itu sebenarnya cuma ada beberapa alternatif atau beberapa solusi. Yang pertama, itu dia itu nambahkan pelicin. Nah, kalau penambahan pelicin, permasalahannya itu terjadi pada saat terjadinya serbuk itu masih di hopper. Jadi hopper tuh yang gini ya. Mana? Bentar. Nah, ini hopper wadah tempat serbuk atau granulnya. Nah, ketika serbuk atau granulnya masih banyak menempel di hopper, itu kita harus menambahkan pelicin. Kalau nggak gitu, kita tambahkan antiaderen. Kemudian, apabila si serbuk atau granulnya mana sih ini? Mana? Nah, ini. Nah, si serbuk atau granulnya itu mudah masuk ke punch dan juga day dan biasanya menempel, tapi si kadar airnya itu sudah bagus, itu kita harus menambahkan lubrikan. Kemudian kalau misal kadar airnya buruk atau kadar airnya terlalu tinggi kayak tadi permasalahannya itu 10% kadar airnya, maka kita harus menurunkan kadar airnya. Kemudian permasalahan kayak capping, kayak gompel, terus bagiannya tuh terpisah, yang atas sama bawah itu terpisah, kemudian ada yang bisa menjadi 2, yang bawah pecah, yang atas pecah. Nah, itu pemberiannya itu harus ditambahkan pengikat, berarti pengikatnya tuh kurang. Nah, kalau yang gompel atau yang capping seperti ini, itu kita harus menambahkan pengikat. Jadi jawabannya tuh yang D, pengikat. Mana sih? Mana ini? Mana sih ininya? Capping adalah pemisahan bagian atau keseluruhan bagian atas atau bawah tablet
dari badan tablet. Hal ini dapat disebabkan karena kekerasan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemudian pengikat yang kurang tepat, atau bahan pengikatnya tuh yang kurang. Pengikat yang jumlahnya terlalu sedikit nih, tapi jumlahnya sedikit. Nah, solusi untuk permasalahan capping yaitu tambahkan pengikat kering, seperti kayak gum arab, sorbitol, PVP, metil selulosa, dengan konsentrasi yang tinggi. Sehingga mengingatkan tablet tersebut kalau misalnya terlalu sedikit, nanti si tablet juga nggak bakal terlalu mengikat, kayak gitu. Jadi jawabannya tuh penambahan pengikat yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu industri farmasi, mana sih ininya? Ini. Farmasi sedang berkembang menambah jenis produk yang dihasilkannya. Bagian R&D merencanakan untuk mengembangkan sediaan tablet melatonin bagi penderita Alzheimer. Melatonin stabil hampir pada semua pH, namun memiliki rasa yang pahit. Formulasi apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah tablet tersebut? A. Tablet effervescent. B. Tablet salut gula. C. Tablet bukal. D. Tablet kunyah. Atau E. Tablet oros. Oke, kalau permasalahan ini itu kan dia tuh stabil semua pH ya. Tapi dia tuh memiliki rasa yang pahit. Untuk permasalahan ini cuma rasa pahit doang. Berarti kita menggunakan tablet yang salut gula. Kayak gitu. Untuk tablet effervescent sendiri, kalau effervescent itu kan tablet yang mengandung asam dan juga karbonat atau bikarbonat. Lah, ketika si tablet effervescent itu kontak langsung dengan air atau H2O, ya H2O atau air, dia tuh menghasilkan apa ya? Dia tuh kayak menghasilkan gas CO2. Lah, di mana gas CO2 tersebut dia itu akan menghancurkan si tabletnya sehingga tablet itu mudah larut dalam air. Kemudian untuk tablet bukal sendiri itu tablet yang penggunaannya itu yang di mana ya? Bukan gigi, di antara gusi dan juga apa itu ya? Antara gusi dan juga bagian pipi yang dalam itu taruh sana. Kalau yang sublingual itu di bawah lidah, kalau bukal tuh yang di samping gusi. Lah, untuk bukal sendiri itu biasanya digunakan pada obat-obatan yang dia tuh ingin efeknya cepat langsung. Jadi dia itu ketika diminum itu efek yang diharapkan itu langsung muncul. Nah, biasanya untuk tablet bukal itu pada obat jantung atau angina, kayak gitu. Karena supaya tidak melewati first pass effect juga, kemudian tidak apa ya? Dia itu onsetnya tuh lebih cepat daripada kalau misal kita minum secara oral, kayak gitu. Kemudian untuk tablet kunyah sendiri itu biasanya tablet yang diperuntukkan untuk anak-anak. Karena anak-anak kan sulit untuk mengunyahkan atau bukan mengunyah sih, sulit untuk menelan obat. Sehingga biasanya tablet kunyah itu digunakan untuk multivitamin pada anak. Nah, ada juga untuk apa ya? Obat antasid. Kayak antasida itu kan dia tuh kan harus dikunyah terlebih dahulu. Kenapa harus dikunyah? Ya karena dia tuh sediaannya atau komposisi bahannya itu terlalu banyak. Kalau misal dipaksa dengan ditelan, itu akan kesusahan atau akan mempersulit bagi orang yang susah menelan obat. Kayak gitu. Lah, untuk tablet kunyah sendiri itu permasalahannya dia itu tidak bisa untuk bahan aktif yang pahit karena kan dia dikunyah. Kalau misal dikunyah, otomatis kan kontak langsung tuh dengan lidah. Nah, kalau misal kontak langsung dengan lidah, maka dia tuh nggak bisa menutupi rasa pahitnya, kan sama aja bohong kayak gitu loh. Kalau dibuat tablet kunyah. Makanya jawaban yang paling tepat itu menggunakan salut gula
untuk menutupi si rasa pahit dari si melatonin. Tablet salut gula mampu membantu menutupi rasa tidak enak dari melatonin, sehingga lebih acceptable pada pasien. Selain itu, melatonin juga stabil pada semua pH, sehingga akan kompatibel dengan larutan yang akan digunakan sebagai bahan penyelut. Jadi jawabannya tuh yang tablet salut gula. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang R&D hendak menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan tablet. Dalam pembuatan tablet diperlukan bahan aktif dan bahan tambahan. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis bahan tambahan dalam buatan tablet adalah A. Diluent, B. Pengisi, C. Glidan, D. Pengawet, E. Pelincir. Kalau diluent tuh udah pasti. Pengisi itu sama dengan diluent. Glidan itu juga perlu. Pelincir perlu, pengawet yang nggak perlu. Kenapa pengawet nggak perlu? Perlu diketahui, dalam pembuatan tablet itu kan ada proses granulasi. Di mana dalam proses granulasi itu kan harus ada bukan granulasi aja ya, gempa langsung. Dalam buatan tablet lah istilahnya. Ada yang namanya pengujian kadar air. Lah, kadar air sendiri dalam pembuatan tablet itu kan rentangnya 2 sampai 4 atau 5. Kita anggap saja 4. Lah, di mana dalam rentang segini itu bakteri atau mikroba itu susah untuk susah untuk berkembang biak karena kadar airnya aja kecil kayak gitu. Makanya hampir semuanya tablet itu tidak memerlukan pengawet. Pengawet hanya diberikan pada sediaan liquid. Kenapa? Karena yaitu mikroba tuh sangat berkembang pada air atau pada H2O, pada suhu yang lembab kayak gitu. Ya kalau di tablet kan udah nggak lembab, dia kan udah melewati pengovenan di mana kadar airnya sudah terkontrol juga, yaitu berkisar 2-4. Lah di mana kadar airnya sangat kecil itu mikroba tuh enggan berkembang biak di sini kayak gitu. Makanya kita menggunakan pengawet. Jadi jawabannya tuh yang D. Pengawet merupakan zat tambahan yang digunakan pada setiap liquid karena terdapat kandungan air yang sangat tinggi sehingga dapat menjadi media pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau kadar airnya rendah, mikroba juga enggan untuk tumbuh di sana. Kayak gitu guys. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 7. Industri farmasi melakukan pengujian di solusi tahap 1. Tahap 1, oke, ini yang harus digarisbawahi. Terdapat amoxicillin 500 mg. Penggunaan 6 tablet. Menggunakan 6 tablet. Hasil dan kadar dari masing-masing tablet adalah 75, 81, 83, 85, 90, dan juga 95%. Di mana Q-nya itu 80%. Bagaimana kesimpulan dari hasil pengujian di solusi tersebut? Oke, jadi ini pengujian di solusi tahap pertama atau S1. Kalau tahap pertama atau S1 itu rumusnya Q plus 5%. 5%. Dan ini tidak boleh ada satupun obat yang kurang dari ini. Tidak boleh ada yang kurang dari ini. Kalau Q-nya itu 80, berarti totalnya itu 85. 85. Berarti tidak ada boleh yang kurang dari 85. Oke. Dan di sini, di soal, itu ada yang kurang dari 85. Yaitu 1, 75, 2, 81%, dan juga 83%. Jadi, ini tidak lolos ke tahap 1, maka harus dilanjutkan ke tahap berikutnya, di mana tahap disolusi S2 dengan penambahan 6 tablet lagi.
Oke, jadi yang dapat disimpulkan itu yang A, tidak memenuhi syarat karena ada 3 tablet yang kurang dari 80%. Benar kan ini ada 3, 1, 2, 3. Jadi jawabannya tuh yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Sebuah industri farmasi akan membuat sediaan tablet X dengan bahan baku amprotap, mucilagamide, laktosa, magnesium stearat, zinc oxide, dan juga tal. Protap berfungsi sebagai apa? Lah, untuk protap sendiri, dia itu digunakan sebagai penghancur. Jadi jawabannya tuh yang D. Mana sih ini? Ya, jadi protap tuh dia tuh dapat berfungsi sebagai penghancur. Kalau protap bagi pengisi itu nggak mungkin, pewarna juga nggak mungkin, lubrikan juga nggak mungkin, pengikat juga nggak mungkin. Jadi jawabannya tuh yang D, penghancur. Protap adalah amilum protable, yaitu amilum yang dikhususkan untuk bahan tambahan dalam pembuatan tablet yang berfungsi sebagai penghancur. Jadi jawabannya tuh yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang apoteker di industri farmasi melakukan pembuatan sediaan. Kenapa sih ini? Ini kenapa, guys? Oh, udah. Pembuatan sediaan tablet dengan metode granulasi basah dengan pengikat mucilagua-amide. Salah satu yang menjadi parameter dalam metode ini adalah kadar air granul. Berapakah persyaratan kadar air granul yang ideal? Oke, seperti yang sudah kita jelaskan tadi atau sudah kita bahas tadi, di mana persyaratan kadar air granul itu 2 sampai 5 atau 4. Ada yang bilang 4, ada yang bilang sampai 5%. Jadi kurang lebih seginilah. Atau kalau ada pilihan 2 sampai 4% ya kita pilih 2 sampai 4%. Kalau misalnya adanya 2 sampai 5% ya berarti ini jawabannya 2 sampai 5%. Karena jika lebih rendah akan menghasilkan tablet yang rapuh, sementara untuk terlalu berlebih akan menimbulkan sticking pada saat pengempaan. Jadi nggak boleh terlalu kering dan juga tidak boleh terlalu basah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10 atau soal terakhir. Mana sih ini? Nah, ini. Suatu industri memproduksi tablet prednison. Dalam proses pencetakan, bagian permukaan tablet melekat pada punch. Bahan yang harus ditambahkan adalah A. Pengikat, B. Antiadheran, C. Penghancur, D. Suspensi, atau E. Pengisi. Nah, suspensi ini nggak mungkin. Pengisi juga nggak mungkin. Penghancur nggak mungkin. Oke, kita akan bahas mengenai pengikat dan juga antiadheran. Lah, untuk pengikat, itu dia tuh kayak capping. Dia tuh kayak tablet tuh memisah dari, dia tuh kayak rapuh. Dia tuh memisah dari bagian intinya. Kemudian ada yang pecah gini. Yang atasnya pisah, kemudian ada yang bawahnya pisah. Kalau bagian permukaan tablet itu melekat pada punch, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Dia itu kalau nggak sticking, ya picking. Kalau sticking maupun picking, itu permasalahannya ada 2. Yang pertama itu kadar airnya itu terlalu tinggi. Kalau nggak gitu, ada yang menempel di hopper atau si serbuknya itu terlalu banyak menempel di hopper. Lah, kalau menempel di hopper, yang harus kita lakukan itu harusnya menambahkan glidan. Jadi kita tuh menambahkan glidan. Lah, karena glidan itu kan sebagai pelincir tuh, sebagai memperbaiki memperbaiki laju alir.
Sehingga kalau laju airnya baik, si serbuk-serbuknya mana ya? Kalau misal ini kan hopper kan, misal hopper. Nah kalau misal si serbuk atau ya serbuknya itu laju alirnya buruk, maka kebanyakan tuh menempel di hopper gini. Dia itu susah untuk ke bawah. Dia itu sangat susah ke bawah. Makanya harus ditambahkan dengan glidan. Lah, selain glidan itu bisa ditambahkan dengan anti-adheran. Di mana anti-adheran itu dia tuh meningkatkan gaya adhesi. Gaya adhesi itu gaya tarik-menarik antara dua partikel. Partikel pertama itu serbuknya, yang partikel kedua itu yang hoppernya. Jadi dia tuh kayak melekat juga kayak gitu. Tapi cuma beda konsep doang. Kalau anti-adheran itu kayak adhesi, kalau yang glidan itu sebagai pelicin doang. Ya kurang lebih sama sih dua-duanya, tapi beda. Sama tapi beda. Ya. Nah, kemudian selain itu kalau menempel pada punch, ini kan dia kan melekat pada punch kan. Lah, kalau melekat pada punch, dia tuh harusnya ditambahkan sebagai lubrikan. Karena lubrikan sendiri itu kan mengurangi gesekan selama proses pengempaan. Nah, gesekannya itu terjadi pada punch dan juga die. Gesekannya terjadi di sini kan. Mana? Nah, ini kan punch, ini punch. Kita nggak baca punch, ini die. Nah, terjadi gesekannya itu kan ketika si punch dan juga die itu kan ngepres si tabletnya. Lah, ketika dipres itu kan terjadi gesekan. Harusnya kalau permasalahan pada punch itu harusnya diberikan lubrikan. Tapi di dalam pilihan ganda ini nggak ada jawabannya lubrikan. Ya gitu, jadi ini terlalu ambigu. Lah, ketika terlalu ambigu maka kita gimana ya? Ya paling masuk akal tuh anti-adheran juga. Karena anti-adheran kan dia itu dia itu mengurangi gaya adhesi. Lah, gaya adhesi sendiri itu kan gaya tarik-menarik antara dua partikel. Atau si tablet dengan si granul dengan punch-nya. Kayak gitu. Jadi ya ini dia tuh masuk ke sini anti-adheran juga. Ya gitu. Jadi kalau misal pilihannya ada lubrikan, kita pilih lubrikan. Kalau misal pilihannya nggak ada lubrikan, kita bisa menggunakan alternatif menggunakan anti-adheran. Seperti itu. Sediaan pada melekat pada permukaan dapat ditambahkan anti-adheran. Nah, selain anti-adheran, itu juga bisa tambahkan lubrikan. Nah, gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian, bisa bisa tanyakan ulang di kolom komentar. Kalau misal saya ada waktu luang, mungkin saya bisa saya bisa ngebantu menjawab di kolom komentar gitu. Kalau nggak gitu, kita akan jawab di pembuatan video berikutnya yang berhubungan yang sama, yang yang materinya sama. Kita akan bahas di sana. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.